Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita di kesempatan lagi kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar PIP ya ataupun KIP. Nah, ini untuk tahap 2 teman-teman ya. Tahun 2023 yang mana di sini kita akan memberikan informasi teman-teman ya, ini terkait dengan daftar nama siswanya. Ini kemarin sempat ada yang tanya ya di video kita sebelumnya ya, bahwa kita sudah memberikan edaran resminya terkait dengan jadwal pencairannya. Nah, sekarang saat ini kita akan membahas mengenai daftar nama siswanya. Jadi siapa sih? Mungkin nanti orang tua bisa mengecek ya, ataupun mungkin siswanya bisa melihat apakah anaknya ya, putra putrinya ataupun siswanya yang melihat apakah dia masuk di dalam penerima PIP ya untuk tahap 2 di tahun 2023 ini. Nanti di sini kita akan memberikan beberapa daftar teman-teman ya di seluruh provinsi ya, artinya nanti di Indonesia mungkin ada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya. Dan teman-teman tentunya juga harus paham ya bahwa ketika namanya sudah ditetapkan sebagai penerima PIP di tahap 2, tentunya nanti juga ada jadwal pencairan. Jadi kapan sih dana PIP itu bisa mulai dicairkan, dan tentunya ada beberapa persyaratan dan berkas yang harus dibawa ya nanti ketika melakukan pencairan dananya. Nanti kita akan bahas teman-teman. Untuk itu silahkan simak ini video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk daftar nama siswanya. Jadi siapa sih nama-nama siswa mungkin yang di sekolahnya itu sebagai penerima PIP ya, khususnya untuk di tahap 2 ini. Dan tentunya nanti orang tua ya ataupun siswa bisa berkoordinasi dengan sekolah untuk membantu ya proses pencairan PIP-nya. Yang pertama kita mulai dari ini ya. Jadi kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa sudah ada edaran resmi ya dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ini tertanggal 5 Oktober, yang mana di sini terkait dengan pencairan bantuan sosial PIP madrasah di tahap 2 untuk tahun anggaran 2023. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, bahwa nanti untuk dana PIP, nah ini proses pencairannya di sini dijelaskan ya bahwa dana bantuan sosial program Indonesia Pintar untuk siswa madrasah di tahap 2 tahun anggaran 2023 sedang dalam proses penyaluran oleh bank penyalur ya. Jadi artinya banknya ini sedang melakukan proses penyaluran dananya ke siswa. Ya. Nah, di sini dijelaskan dan paling lambat akan masuk rekening siswa ya, rekening siswa ini pada tanggal 17 Oktober 2023. Jadi nanti siswa-siswa ya tentunya bisa melakukan pencairan dana ya mungkin setelah tanggal 17 Oktober, karena paling lambat dana itu akan masuk ke rekening yang ini. Dan tentunya adapun SK beserta lampirannya ini sudah dikirim ya. Nanti kita akan cek teman-teman ya siapa saja sekolah yang menerima bantuan itu. Nah, terus nanti di sini juga dijelaskan ya bahwa untuk di setiap jenjang ini berbeda ya. Jadi untuk MI ya, MI ini untuk banknya adalah BRI, terus MTS dan MA ini banknya adalah Bank Mandiri. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, bagaimana sih Pak ngecek apakah anak kita ya atau mungkin siswanya itu mendapatkan bantuan PIP apa enggak ya. Mungkin yang di tahap 1 kemarin ya, mungkin di tahap 1 kemarin belum dapat ya. Nah, ini mungkin di tahap 2 ini dapat enggak sih? Nah, caranya sebenarnya simpel teman-teman ya. Teman-teman sebenarnya untuk pengecekannya ini bisa melalui ini ya, pipmadrasah.kemenak.go.id. Di sini nanti tinggal dimasukkan aja nama atau NISN-nya ya. Kita sarankan Bapak Ibu ini memasukkan NISN-nya. Jadi kalau NISN ini lebih spesifik ya. Jadi karena tentunya satu anak ini ya idealnya ya harusnya aja hanya punya satu NISN. Cuma nanti ada juga mungkin siswa itu yang NISN-nya ganda ya, tapi saya rasa semua sudah divalidasi ya bahwa satu anak memiliki satu NISN. Jadi lebih mudah Bapak Ibu bisa cross check menggunakan NISN. Terus di sini adalah kota atau lokasi madrasah ini di mana ya, misalkan di kabupaten mana, misalkan di Surabaya, di Malang ataupun sebagainya. Nanti misalkan kita cek seperti ini, misalkan nih kalau pakai nama ya. Nah, ini pakai nama ini harus betul ya, ejaannya ya, spasinya ya. Ini biar tidak salah.
Tapi kalau NISN tentunya sudah ini sudah validasi data, jadi bisa lebih spesifik jika menggunakan NISN. Ini misalnya kita kasih contoh kabupatennya misalkan Kediri. Nah, nanti di sini akan ditampilkan ya semua data mengenai ini ya, namanya ini ya, nama ini. Tapi kalau lebih mudah kalau teman-teman langsung menggunakan NISN-nya, jadi lebih langsung spesifik ke siswanya. Nah, nanti di sini akan ditampilkan teman-teman ya. Di sini tahun penyaluran di sini ada 2023 ya. Nah, di sini juga ada nama madrasahnya dan juga ada nama siswanya. Dan di sini ada statusnya. Nah, ini kalau cair ya, mungkin dia sudah masuk di tahap 1 kemarin ya. Mungkin dia sudah masuk di tahap 1 kemarin. Nah, kalau seperti ini ya. Nah, misalkan ini ya, di nama siswanya mungkin di MTS ini misalkan. Nah, kalau di MTS ini ya, misalkan di Kediri ya, ini. Nah, di sini statusnya belum. Nah, ini bisa jadi dia masuk di tahap 2. Ya, yang masuk di tahap ini karena dia memang dapat di tahap 2 kan, karena memang belum dicairkan. Nah, ini nanti teman-teman bisa di cross check lagi di sekolahnya. Nanti sekolah bisa login di akunnya masing-masing dan dia bisa mengecek ya siswanya siapa saja yang mendapatkan SK PIP untuk di tahap 2 ini. Nah, terus berikutnya teman-teman, nanti bagaimana sih Pak untuk melihat ya, misalkan kalau ini kan harus login ya, login sekolah ya, harus login sekolah. Nah, tapi bagaimana kalau siswa ingin melihat ya daftarnya ada enggak sih? Nah, nanti teman-teman bisa kunjungi saja di sini ya, di mastiukdr.com ya. Di sini sudah ada, sudah kita publish ya. Jadi ada daftar nama siswa untuk penerima PIP atau KIP di tahap 2 tahun 2023, tentunya untuk jenjang MI, MTS, dan MA. Pak, bagaimana dengan yang SD, SMP, SMA, SMK, SLB ya? Nanti belum ya, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Jadi ini untuk masih di Kemenak ya, masih di Kemenak. Nanti untuk yang Dikbud ya, nanti kalau sudah ada informasi terbaru ya untuk yang di Dikbud ini ada SD ya, ada SMP, ada SMA, ada SMK, SLB ya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Ini kita masih di Kemenak ya, karena informasi update-nya ini baru di Kemenak. Nah, nanti teman-teman bisa kunjungi saja di sini di mastiukdr.com ya. Di sini sudah ada, kita sudah memberikan ini daftar nama siswa penerima PIP atau KIP untuk tahap 2 tahun 2023. Ini di jenjang MI, MTS, dan MA. Teman-teman bisa cek aja di sini. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu tinggal cek aja ya. Di sini ada SK dan lampiran. Nah, di sini tentunya di sini ada mulai dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta ya, NTB. Nah, ini Bapak Ibu tinggal cek aja posisi sekarang itu di mana. Mungkin di Bengkulu, Lampung ya, Bangka Belitung, DIY Yogyakarta, atau mungkin nanti di sini ada juga yang dari Banten ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat ya, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan sebagainya. Nanti di sini silakan di-download. Nah, nanti di hasil download ya. Nah, di hasil download. Nah, nanti teman-teman di sini ada beberapa lampiran. Di sini ada SK-nya, ada lampiran SK, ada lampiran SK. Ini di sini nanti ada daftarnya, daftar siswanya. Ini misalkan nanti di jenjang MTS ya, di jenjang MA, MI ini ada 3 jenjang. Jadi teman-teman nanti dilihat aja ini posisinya di mana. Terus kalau ini adalah SK-nya, ini SK penetapannya. Jadi nanti kalau dilihat seperti ini ya. Jadi yang pertama di sini ada lampiran ini untuk yang MA ya. Jadi ada daftar siswa madrasah atau MA. Nah, ini penerima bantuan program Indonesia Pintar. Ini untuk Provinsi Jawa Timur tahap 2. Nah, di sini sudah ada namanya, tinggal dicari aja ya. Misalkan namanya Denny, misalkan ada nggak sih Denny? Nah, ini ada, misalkan Denny Agus Hidayah. Ataupun mungkin namanya Dewi misalkan, tinggal dicari. Atau mungkin teman-teman bisa mencari di kabupatennya, misalkan di Kediri misalkan. Nah, ini dicari ya. Ada Manfaat Kediri ya. Nah, ini bisa dicari menggunakan nama kabupaten atau kota ataupun namanya ya. Terus ini ada untuk yang MTS ya, ada yang MTS atau Madrasah Sanamiyah. Ini yang MTS ya. Kalau tadi yang MA, ini ada yang MTS. Jadi nanti ada di dalam satu ini ya. Nanti silakan dicek, disesuaikan dengan jenjangnya. Terus ini yang MI ya. Nah, ini MI, Madrasah Ibtidaiyah. Ini bisa dicek. Nanti juga sama ya, searching aja misalkan di Surabaya misalkan. Ada enggak sih Surabaya yang dapat itu? Nah, teman-teman bisa cek. Ini sudah ada ya. Nah, ini juga di sini juga ada nominalnya ya, teman-teman. Ini juga ada nominalnya ya, lumayan ya. Ini untuk yang MI ya, untuk yang MI. Nah, kalau kita lihat di sini untuk MI ya, teman-teman. Ya, ini untuk bantuannya. Nah, ini 450.000, ini MI. Terus untuk yang tadi, untuk yang MTS ini 750.000.
Sedangkan yang MA ya, MA ini dapatnya 1 juta. Jadi lumayan untuk kegiatan sekolah ini ya. Terus kalau ini tadi ada SK-nya, ini SK penetapannya ya. Jadi ada penetapan siswa madrasah aliyah, ini untuk penerima bantuan sosial PIP tahap 2. Ini. Terus ini untuk yang MI ya. Jadi penetapannya ini adalah SK penetapannya. Terus ini untuk SK penetapannya untuk yang MTS ya. Terus ini juga ada juknisnya. Jadi ada juknisnya juga nanti. Mungkin apa saja sih yang dibawa ke bank ya. Jadi yang dibawa ke bank penyalur, mungkin kalau teman-teman sudah aktivasi rekening ya tinggal tidak perlu aktivasi rekening lagi ya. Jadi tinggal bawa bukunya saja ya, dan juga ATM-nya. Kalau ngambil dana bisa menggunakan buku ya, nanti langsung datang ke bank atau bisa menggunakan ATM. Ini nanti teman-teman bisa ambil di ATM terdekat, atau mungkin teman-teman yang sudah punya ATM bisa dicek di rekeningnya ya, tanggal 17 ya. Jadi sesuai edaran. Nah, di sini sesuai edaran, jadi paling lambat dana masuk itu tanggal 17. Jadi tanggal 17 ini bisa dicek kalau yang sudah punya ATM ya, mungkin dananya sudah masuk atau belum ya. Terus itu saja mungkin teman-teman ya, nanti linknya ya, jadi daftar namanya yang ini tadi nanti kita taruh di deskripsi video ini. Mungkin teman-teman nanti bisa cek, bisa dikunjungi ya, tentunya orang tua atau siswa bisa dicek apakah dapat apa tidak. Kalau dapat, nanti teman-teman bisa koordinasi dengan sekolahnya ya, nanti bagaimana proses pencairannya, apakah dilakukan secara kolektif ataupun dilakukan secara mandiri. Oke teman-teman, demikian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.